وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Kalau kita baca sejarahnya sebenarnya banyak sekali. Cuma ada beberapa orang yang kelihatannya nggak ngetop, sampai sahabat aja nggak kenal dia siapa. Ini istilah ini buat sahabat yang sahabat itu kan banyak, tapi sampai sahabat sendiri tidak tahu siapa dia. Padahal kalau sholat berjamaah ada di saf terdepan. Tapi sahabat nggak kenal dia. Kenapa? Yang pertama karena orang ini dianggapnya tidak memenuhi persyaratan untuk, mohon maaf, dipuji. Yang pertama, badannya tidak tinggi. Apa? Kata Nabi badannya, kalau kita sebutnya apa? Tuh kan beda sama Rasul. Kalau Rasul nggak mau bilang gitu. Kita pasti gitu, senangnya pendek orangnya gitu. Kalau kita kadang-kadang ada tambahannya, Ibu Fulan itu kan yang orangnya agak jelek kan, wah tambahannya. Nggak usah ditambah, digelar, kasih gelar yang tidak bagus. Kata Rasul orang ini nggak ngetop di dunia, sahabat sendiri nggak kenal. Pertama, badannya tidak tinggi. Yang kedua, hidungnya tidak mancung. Kalau kita bilangnya apa? Tuh kan. Seneng deh ngasih julukan orang yang jelek-jelek gitu kan. Bu, Pak, siapa namanya? Julaibiban. Siapa? Julaibib. Ini Julaibib ini satu di antara sahabat Nabi. Ratusan ribu sahabat Nabi yang nggak ngetop. Di kalangan sahabat sendiri dia tidak dikenal. Saking, Bu, mohon maaf kalau kata orang sekarang, saking badannya nggak tinggi, ya, hidungnya nggak mancung, terus nggak punya harta, nggak ada pemuda-pemuda Ansor di Madinah yang senang sama dia. Jadi kalau dia datang tuh ngetok pintu langsung teriak, nggak terima lamaran. Pokoknya orang nggak suka sama dia. Bu, tapi tadi saya katakan, sholat jamaahnya rajin? Makmurkan masjid? Iya. Sampai stop terdepan. Sampai Nabi ini begitu melihat dia selalu bertanya, "Dan nikah belum?" "Belum." "Mau nikah enggak?" "Siapa yang mau sama saya ya Rasul?" Tuh. Siapa yang mau sama saya? Nganggap sebelah mata. Saya pendek, hidung pas-pasan kayak begini. Bu, kayak jambu, udah jambu, kegencet lagi. Terus, mau nikah? Ya siapa yang mau sama saya? Ini dia, Rasulullah. Begitu melihat ada sahabatnya seperti itu, langsung tolong. Ini sahabat punya kesulitan menikah, ditolong. Kita juga gitu. Harusnya MLM. Kalau ada teman yang memang butuh, bantu, enggak apa-apa. MLM, multi level marketing. Tapi jangan buat ustadznya, bahaya nanti. Kasih tahu ustadz doakan, nanti ustadz yang mencarikan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Rasul melihat ada sahabat yang belum menikah, padahal sudah waktunya harus menikah, langsung digandeng tangannya. Itulah Rasul memberikan solusi. Ayo datang ke rumah si Fulan bin Fulan. Itu punya anak, anaknya cantik. Nggak, saya bilang gini karena memang cantik betul. Jadi harus pakai gaya cantik betul. Ya udah pokoknya datanglah, tok pintu, "Assalamualaikum." Ini yang punya rumah dengar, yang datang Rasulullah. Siapa orang yang tidak senang rumahnya didatangi oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Rasul. "Assalamualaikum." Jawabnya juga lain dong. Kayak kita kan, kalau yang datang tuh orang kayak, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tapi kalau orang yang datang orang biasa, "Waalaikumsalam." Ini nggak ngetop pokoknya, nggak ngetop. Waduh, Bu, seneng nih. Apalagi sang pemilik rumah lebih senang lagi ketika mendengar, "Saya ingin meminang putrimu." Ya Rasulullah, siapa yang tidak berbahagia? Rumahnya disinari oleh Rasulullah. Apalagi Rasulullah ingin meminang putriku. Siapa yang tidak senang? Kata Rasul, "Bukan buat saya, buat Julaibib." Ini yang punya rumah nggak ngelihat. Kenapa nggak melihat ibu? Kenapa nggak melihat? Karena tidak memandang yang di sampingnya.
Itu yang saya bilang. Ada orang yang berada di satu tempat tapi tidak dihitung. Ada nggak kayak gitu? Nggak dianggap, dia di situ nggak dihitung. Terus kalau dia tidak datang nggak ditunggu. Biar kalau perlu, kalau dulu waktu kita masih kecil, udah kita tinggal aja minta umpet, jangan pakai dia gitu. Tapi ada orang yang kalau belum datang kita tunggu. Kita mau main apa gitu, tunggu nggak enak, dia belum datang. Ya gitu ya, ditunggu kayaknya nggak enak deh kalau kita pergi tanpa dia. Ini Julaibib ada di sampingnya nggak tahu. Bukan buat saya, buat Julaibib. Ini sang ayah bingung. Yang minta Rasul. Saya pikir buat Rasul. Buat Julaibib. Buat Julaibib. Dibuka surah Al-Ahzab. Dibuka surah Al-Ahzab. Ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا mubina. Ayo, yang beriman, surah Al-Ahzab, surah berapa? Surah 33. Ayatnya ayat berapa? Apa sih kira-kira artinya? Coba. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Tidak boleh seorang mukmin atau mukminah kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan, saya meminang anakmu. Saya meminang anakmu. Tidak boleh bagi kita kalau Allah sudah perintahkan, kita berlaku curang. Nanti aja belum mampu. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nanti ajalah, saya belum kuat. Nanti ajalah, saya belum kuat. Saya belum mampu, ngerjainnya nanti aja deh. Saya belum sanggup nutup aurat. Gak boleh nawar-nawar. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan sebuah hukum, maka nggak ada pilihan lain untuk ngikuti. Ini sang bapak mungkin keimanannya beda dengan sang anak. Sang bapak begitu Rasul bilang, saya akan lamar anakmu, kata bapaknya, saya mikir-mikir. Seperti sekarang orang kan seperti itu kan. Saya masih mikir-mikir Pak Ustadz deh. Kalau nanti saya langsung hijrah, kira-kira rezeki saya gimana ya? Ya kan? Gak boleh. Beda dengan sang anak. Bapak bilang pikir dulu, saya akan rembuk. Tapi sang anak begitu mendengar bahwa Rasul yang meminta, apa kata sang anak? Saya terima, karena yang minta adalah Rasulullah. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Sang anak yang cantik, gak tawar-tawar. Begitulah orang yang beriman. Itu ukuran keimanan di situ. Dilihat sejauh mana kita mengamalkan ajaran Allah. Ya. Selama ini kita menganggap wailul lil mutaffifin itu untuk orang yang curang. Betul? Betul enggak? Curang dalam hal apa? Dunia. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw yazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Orang yang curang akan dimasukkan ke dalam neraka yang namanya neraka wail. Neraka wail itu wadin fi jahannam, sebuah telaga di dalam neraka jahannam. Adanya di dalam neraka, tapi adanya di dasar lagi neraka jahannam.
Masuk jahanam saja udah nggak mau kita kan? Ibu, jahanam itu tempat siksa. Ini wail itu telaga di dalam neraka jahanam yang paling dalam dan baunya busuk. Siapa yang akan dimasukkan? Orang-orang yang curang. Curang dalam menimbang, curang dalam menghitung, yang menang dibilang kalah, curang dalam takaran. Bu, itu dunia semua. Tetapi ternyata ada orang yang paling curang, bukan masalah dunia. Kata Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi, ada orang yang curang dalam urusan akhirat. As-salatu mikyalun. Salat itu takaran. Faman awfa ufiya lahu. Siapa yang memenuhi takaran dengan baik, maka Allah akan berikan pahalanya dengan sempurna. Wa man taffafa, siapa yang berlaku curang dalam salat. Salat sudah ditentukan waktunya, tapi ditunda-tunda. Salat sudah ditentukan rukun dan syaratnya, tetapi tidak dipenuhi syarat dan rukunnya. Berarti kan berlaku curang dalam ibadah. Siapa yang berlaku curang dalam beribadah? Curang dalam dunia aja, masuk neraka wail. Apalagi curang dalam ibadah dan perintah Allah. Jadi selama ini sekarang, ada sebagian orang yang beriman, kalau curang dalam dunia, dianggap dosa. Curang dalam urusan agama, tidak dianggap dosa. Padahal kalau curang dalam dunia saja berdosa, apalagi curang dalam urusan agama. Ini sang anak terima. Karena ini ketentuan Allah. Gak boleh kita terima pikir-pikir. Kalau Allah sudah panggil kita, gak boleh pikir-pikir. Disuruh zakat, gak boleh mikir-mikir. Kalau sekarang saya keluarkan zakat, harta saya berarti berkurang. Kalau saya sekarang haji, lebih baik uang haji ini saya berikan mobil, mobilnya dibikin Grab, nanti dapat duit. Ya itu kan gitu kan, sama juga kan. Kenapa ukurannya dunia? Kenapa ini kok ada orang semacam ini? Kenapa? Karena malaikat belum membisikkan ke dalam hati mereka. Jadi selalu ketakutan. Nanti gimana? Kalau malaikat sudah membisikkan Ibu, Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya yang ada di atas meja dimasukkan, dikumpulkan, semua hartanya, Bu, semua harta kekayaan dulu kan berbentuk emas dan perak, dimasukkan semuanya, dibungkus oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibawa menemani Nabi untuk hijrah. Tak sedikit pun yang tertinggal. Terus ditanya sama Nabi, semua hartamu kamu bawa untuk perjuangan agama Islam, menemani saya hijrah. Bagaimana nasib istri dan anak-anakmu? Saya titip sama Allah. Kenapa begini? Kok ada orang semacam itu? Kenapa sampai begitu? Kok berani betul itu? Kenapa begitu? Jawabannya di dalam surah Fussilat tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kalau dia sudah beriman, saya beriman, kemudian dia istiqomah, benar-benar beribadah. Kalau dia ngaji, kalau tertinggal dia merasa rugi. Saya sudah hadir di pengajian, kenapa saya sekarang nggak hadir? Ya Allah, ini dunia bikin saya nggak datang gitu. Rugi dia karena dunia. Kenapa ini gara-gara kondangan aja saya nggak ngaji? Itu kondangan dunia. Jadi ngaji ini penting. Dia merasa rugi. Barulah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepadanya. Kemudian malaikat itu berkata, Allah takhafu, jangan takut urusan-urusan dunia. Wala tahzanu, jangan bersedih. Jadi nanti di dalam hatinya itu ada bisikan malaikat, dunia kecil di tangan Allah. Jangan bersedih. Begitulah para sahabat. Begitulah sang putri tadi, terima. Akhirnya karena terima dinikahkan. Bu, Ibu, siapa namanya? Julaibib. Aduh, ketemu juga jodohnya. Nikah. Begitu nikah datang waktu malam, belum malam pertama sudah terdengar pengumuman, siapa yang punya pedang, siapkan pedang, kita mau berjuang. Siapa yang punya kuda, siapkan kuda, kita mau berperang. Akhirnya Julaibib nggak sempat malam pertama, langsung ikut perang. Selesai peperangan, Rasul tanya kepada sahabat-sahabat, ini yang saya bilang, sahabat aja nggak kenal Julaibib. Hal tafqaduna min ahadin. Apakah kalian merasa kehilangan teman? Tidak. Teman saya sudah ketemu nih. Apakah kalian merasa kehilangan teman? Enggak ya Rasul. Ini teman saya sudah temukan.
Yang lain, apakah ada yang merasa kehilangan punya teman? Nggak pernah ada yang merasa punya teman Julaibib, nggak dikenal. Semua bilang tidak ya Rasul. Kemudian Rasul bilang gini, walakinni afqadu Julaibiban. Kalian nggak kenal kan? Saya sekarang yang kehilangan Julaibib. Kalian nggak merasa kehilangan karena kalian nggak kenal orang itu. Kalian nggak kenal Julaibib. Semua pada diam sahabat. Nggak kenal dengan Julaibib. Saya kehilangan. Cari Julaibib. Nggak ada yang kenal siapa Julaibib. Sampai akhirnya Rasul cari. Ketemu Julaibib ternyata sudah terkapar. Di sampingnya 7 orang kafir. Berhasil dia membunuh 7 orang kafir. Dan kemudian dia yang terbunuh. Diangkat sambil meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? Innahu minni wa ana minhu. Julaibib itu berasal dariku dan aku berasal dari Julaibib. Gak pernah sahabat dengar kata-kata ini. Artinya Rasul sampai bilang gitu. Julaibib berasal dariku dan aku berasal dari Julaibib. Aku tidak bisa dipisahkan darinya. Diangkat di pahanya. Kemudian disolatkan. Sampai Rasul sendiri masuk ke liang kubur meneteskan air mata. Merasa kehilangan Julaibib. Kata Rasulullah, tidak dikenal di dunia. Tapi bidadari-bidadari menantikan Julaibiban. Malaikat berbondong-bondong memperebutkan jasad Julaibib. Bu, kalau ada orang di dunia tidak dikenal, nggak apa-apa. Yang penting tetap istiqomah. Karena pujian-pujian itu cuma sementara di dunia. Ya mudah-mudahan juga kita mendapatkan pujian tapi sesuai dengan amal kita. Tapi yang paling penting kan pujian dari Allah. Kenapa jadi bengong begini? Jadi sedih juga saya jadinya. Kenapa jadi begini nih ngaji ini ya? Mestinya semangat jadi pada nangis ini. Waduh. Biarlah Bu ya, ada orang kayak begitu, itulah Julaibib. Ya Allah, Bu, sampai sahabat, itu yang sahabat akhirnya merasa kalah. Tadi merasa menang, gak kenal. Tapi sahabat akhirnya kalah. Kenapa? Karena Rasul gak pernah mengatakan kepada sahabat, saya seperti kamu, kamu seperti saya dari kamu, kamu dari saya. Gak pernah. Ini yang sahabat kalah dari seorang yang bernama Julaibiban. Julaibib. Majhulun fid dunia. Tidak ngetop di dunia, tapi ma'rufun fis sama, terkenal di langit. Ini yang kata Rasul tadi. Kalau Allah sudah cinta, maka malaikat dipanggil malaikat Jibril, dan malaikat Jibril diperintahkan untuk menginformasikan kepada malaikat-malaikat lain bahwa fulan bin fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa para sahabat ada yang seperti itu? Karena di dalam hati sahabat itu dibisiki oleh malaikat. Jadi apakah sahabat itu saat di zaman Rasul bisa melihat malaikat? Iya, sahabat-sahabat pernah melihat malaikat. Tapi sahabat tidak mengetahui kalau yang dilihat itu adalah para malaikat. Makanya ada hadis yang disebut dengan hadis Umar. Kenapa hadis ini disebut dengan hadis Umar? Kenapa? Karena hadis ini perawinya adalah Sayyidina Umar. Saat malaikat Jibril datang ke sebuah majlis. Datanglah malaikat Jibril ke sebuah majlis yang sedang dipimpin oleh Rasulullah. Tiba-tiba datang tamu, pakai baju serba putih, berambut hitam, tetapi luar biasa meskipun rambutnya hitam, bajunya putih, tapi tidak pernah terlihat bekas perjalanannya. Artinya bajunya bersih sekali. Mestinya kan padang pasir membuat bajunya kotor ya. Tiba-tiba tamu tersebut duduk di hadapan Rasul, meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah, kemudian bertanya tentang akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kata tamu tersebut yang sahabat tidak kenal, karena tamu itu adalah tamu asing, ceritakan dan terangkan kepadaku ya Muhammad, apakah Islam? Dijawab oleh Rasul, Islam bersahadat, Islam mendirikan sholat. Selesai, penanya tersebut mengatakan, sodakta, benar engkau. Dia yang bertanya, dia yang benarkan. Kemudian bertanya lagi, tamu itu, akhbirni anil iman. Terangkan ya Muhammad tentang iman. Diterangkan, iman itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa sardihi. Sodakta, benar jawabanmu. Bertanya lagi tentang ihsan. Terangkan kepadaku ya Muhammad, ihsan itu apa? Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah
fa illam takun tara fa innahu yaraka. Shadaqta ya Muhammad. Selesai bertanya, yang keempat pertanyaan tentang kiamat. Kemudian setelah dijawab tentang kiamat, tamu aneh tersebut, tamu asing tersebut keluar meninggalkan majlis, nggak tahu perginya kemana. Selesai tamu itu meninggalkan majlis, Rasul bertanya, ya Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang tahu siapa tamu tadi. Kata Rasulullah, Jibril yang tadi datang. Berarti Sayyidina Umar melihat malaikat Jibril. Dari hadis tadi. Berarti Sayyidina Umar atau sahabat melihat malaikat melihat, tapi tidak tahu kalau itu malaikat. Dan ternyata kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi malaikat itu bisa datang kepada kita dalam surah Fussilat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat membisikkan dalam hati kita, jangan takut. Ibu, di dalam hati kita ada dua bisikan. Kalau orang yang beriman, maka bisikannya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau dia beriman, dia mengerjakan amal-amal soleh, dia mendatangi panggilan-panggilan Allah, terus istiqomah amalnya sampai dia punya wirid. Apa itu wiridnya? Apa itu wiridnya? Wiridnya yang pertama bukan yang wajib. Karena wirid itu bukan dari yang wajib. Istiqomah itu bukan yang wajib. Saya alhamdulillah sudah istiqomah Pak Ustadz. Pokoknya setiap datang panggilan maghrib, saya nggak pernah tinggalkan sholat maghrib. Itu memang sudah wajib. Itu bukan wirid, itu wajib. Istiqomah itu bukan itu. Istiqomah itu dalam hal-hal yang sunnah. Yang apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Istiqomah yang pertama, minan nawafil, sholat sunnah. Ayo. Sholat apa? Nah, kelihatan dari wajahnya nih. Ini semua orang-orang yang rajin semua ini. Masya Allah. Mudah-mudahan karena rajin Allah bantu kita. Yang punya hutang, hutangnya lunas. Tuh aminnya pasti lebih kenceng kalau hutang deh. Jadi saya malu nih. Apa yang hadir punya hutang semua ya? Ya nggak apa-apa hutang sama Allah ya, nggak apa-apa ya, hutang sama Allah. Yang pertama sholat sunnah, sholat sunnah yang mana yang saya maksud bukan qobliyah ba'diyah. Kalau qobliyah ba'diyah hubungannya sama sholat wajib kita. Memangnya kita sudah sempurna sholat? Alhamdulillah kalau sudah sempurna. Tapi kata Nabi gini, kata Nabi, aswa'un nas sariqah. Alladhi yasliku min salatihi. Kata Rasulullah, pencuri itu buruk. Buruk atau tidak? Pencuri itu buruk atau tidak? Buruk. Tapi kata Rasul, ada pencuri yang paling buruk. Siapa pencuri yang paling buruk? Alladhi yasriku min salatihi. Orang yang mencuri dalam salatnya. Sahabat bingung. Kaifa yasriku fi salatihi ya Rasul? Bagaimana orang yang lagi salat bisa mencuri dari salatnya? Kok sudah sholat disebut pencuri? Alladzi la yatimu ruku'aha wa sujudaha. Pencuri sholat adalah orang yang mengerjakan sholat tapi tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ini yang saya bilang, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kok jadi kompak ya? Sholat asar jam 3 lewat sekian menit, gak apa-apalah kan boleh ditakhir. Akhirnya menjelang maghrib 5.52, kalau sekarang maghrib 5.51. Mengerjakan sholat asyarnya jam 5.48 menit. Waktunya mepet betul. Begitu tasyahud akhir, takut datang maghrib, atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai cepat-cepat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo, bagaimana mau istiqomah? Bagaimana malaikat mau membisikkan? Julaibib itu sampai seperti itu. Sampai akhirnya sahabat-sahabat lain iri.